Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Alhamdulillah kita bisa berjumpa untuk belajar i'rab, dan di kesempatan kali ini kita akan coba mengi'rab surat Al-Quraisy. Sebelumnya kita coba baca dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, surat Al-Quraisy ini ada 4 ayat. Kita coba mengi'rab kata per kata. Untuk ayat pertama, li'ila fi Quraisy, kita lihat li'ila fi, kita lihat di sini ada lam. Lam di sini merupakan harfu jar. Nah, setiap harfu jar itu pasti akan memajrurkan isim. Kita lihat dulu, lam harfu jar mabniun alal kasr. Baik, selanjutnya kita akan mencari isim majrurnya. Tanda majrur salah satunya adalah dengan kasroh kalau dia isim mufrad, isim yang menunjukkan makna tunggal. Kita lihat kata li'ilafi, kenapa huruf fa pada kata li'ilafi kita baca kasroh? Karena dia diawali oleh harfu jar, yaitu lam. Maka kata li'ilafi itu harus majrur, dan di sini majrurnya dengan kasroh. Kenapa? Kita lihat dahulu. Ilafi isim majrur wa alamatu jarhi al-kasrah wa huwa mudhaf. Jadi kata ilafi dia diberikan kasroh karena dia diawali oleh harfu jar. Jadi tidak boleh dibaca li'ilafa atau li'ilafu karena dia diawali oleh harfu jar. Maka dia wajib dibaca li'ilafi. Oke. Nah, ilafi ini merupakan isim mufrad. Jadi kalau kita mau tambahkan isim majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah li'annahu ismun mufrad, baru kita tambahkan wa huwa mudhaf. Jadi kedudukan ilafi selain dia isim majrur, dia pun adalah mudhaf. Kalau ada mudhaf berarti akan ada mudhafun ilaih, dan setiap mudhafun ilaih itu wajib majrur juga. Nah, di sini kata Quraisy dia majrur. Apa cirinya? Cirinya adalah dengan kasroh. Karena salah satu tanda majrur itu dengan kasroh. Kita lihat, kita i'rab dulu. Quraisy mudhafun ilaih majrurun. Kedudukannya sebagai mudhafun ilaih karena dia majrur. Kemudian alamat majrurnya adalah tanwin al-kasroh. Nah, kalau kita mau tambahkan juga bisa li'annahu ismul mufrad. Oke, jadi kata Quraisyin kita baca dengan kasroh tain. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Setiap mudhafun ilaih itu harus majrur. Kita lihat ayat yang kedua. Ila fi rihlatash shita'i was-shayf. Kita lihat ila fi, kita putuskan dulu sampai sini. Ila fi badal min ilaf majrur wa alamatu jarhi al-kasrah. Jadi kata ilaf itu merupakan badal dari kata ilafi pada ayat pertama, di ilafi. Kemudian wa alamatu jarhi al-kasrah wa huwa mudhaf. Nah, kata ilafi di sini dia mudhaf. Nah, kalau untuk mudhaf itu tidak mesti harus kasrah atau tidak mesti harus majrur. Bisa juga dengan mansub, bisa juga dengan marfu. Jadi kalau mudhaf itu tidak mesti harus kasrah. Tapi kalau mudhafun ilaih, yaitu kata him di sini, ini harus majrur. Namun karena di sini dia domir, maka dia nanti akan menempati tempat. Kita lihat kata him domir muttasil mabniun ala sukun, sukunnya pada huruf mim, fi mahalli jarin. Nah, ini menempati tempat dalam jar. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Selanjutnya rihlata ini merupakan maf'ulun bih. Nah, jadi kata rihlata di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Dia mansub lil masdar karena dia adalah masdar dari ila fihim. Nah, jadi dia maf'ulun bihnya karena merupakan karena ada masdar yaitu kata ilafi.
Kemudian wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Selanjutnya kita akan cari mudhafun ilaihinya, yaitu kata asyita. Nah, kata asyita di sini diberikan kasroh. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi. Nah, mudhafun ilaihi majrurun. Apa tanda majrurnya? Yaitu jar tanwin al-kasroh. Jadi tanda majrurnya adalah dengan kasroh tanwin. Oke, selanjutnya kita lihat as-saif wal wa harfu atfin mabniun 'alal fathi. Nah, ini kita lewat saja karena kalau untuk huruf pasti mabni. As-saif isim ma'tuf 'ala syita. Jadi kata as-saif di sini kenapa dia diberikan harokat kasroh? Karena kata as-saif di sini merupakan ma'tuf dari kata asyita. Nah, jadi mengikuti dari kata asyita. Kalau asyita i-nya itu kasroh, maka as-saif pun kasroh karena dia ma'tuf, isim ma'tuf. Kita kembali, as-saifi isim ma'tuf ala syita majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kalau mau ditambahkan boleh di anna ismul mufrad. Selanjutnya falyabudu rabb hadzal bait. Kita lihat fa, falyabudu, fa-nya itu harfu istinaf, ditambahkan juga boleh mabniun alal fathi. Kemudian lam di sini adalah lam amr. Lam amr harfun mabniun ala sukun wa hiya zazimah. Jadi ini lam atau harfu lam amr yang menunjukkan makna zazimah. Kita lihat zazimah itu harfu zazim berarti. Maka kata ya'budu di sini nanti akan mazum. Kita lihat ya'budu fil mudhari. Nah, ini fil mudhari majzumun. Nah, dia majzum. Mazumnya dengan lam amr. Lam amr pada kata fal ya'budu yang ini. Wa alamatu jazmihi hazfu harfin nun. Jadi dia majzumnya dengan hazfu harfi an-nun. Jadi menghilangkan huruf nunnya. Jadi awalnya di sini ya'buduna. Nah, huruf nunnya ini dihilangkan. Hazfu harfin nun. Kenapa? Karena li'annahu minal af'alil khamsah. Karena kata ya'buduna ini merupakan fiil yang 5. Fiil yang 5 itu yang menunjukkan makna jamak. Ya'buduna, ta'buduna. Kemudian kita lihat wawul jamaah pada kata ya'budu, yaitu yang ini wawu jamaah. Ini menunjukkan dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi fa'ilnya ini dengan wawul jamaah. Wawu yang menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah jamak, lebih dari 2. Selanjutnya robba ini maf'ulun bi, ini objek dari kata ya'budu. Mansubun, nah setiap maf'ulun bi itu harus mansub. Makanya kata robba di sini dia diberikan harokat fathah. Karena tanda mansub salah satunya adalah wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa huwa mudhaf. Nah, kedudukan lainnya sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihinya adalah kita lihat hadza. Nah, hadza di sini kan harusnya majrur. Kenapa? Karena dia sebagai mudhafun ilaihi. Tapi untuk kata hadza ini menempati tempat. Maka nanti kita tambahkan fi mahali. Kita lihat i'rabnya hadza isim isyarah mabniun 'ala sukun. Tandanya sukun. Fi mahali jarrin, kedudukan lain adalah mudhafun ilaihi. Jadi kalau untuk hadza itu tidak bisa menjadi hadzi, tidak bisa karena dia mabni. Selanjutnya al-baiti. Al-baiti di sini merupakan badal min ismil isyarah. Jadi dia badal atau pengganti dari kata hadza. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Makanya kata al-baiti di sini diberikan harokat kasrah. Kenapa? Karena tadi kata hadza di sini kan dia mudhafun ilaihi. Setiap mudhafun ilaihi itu harus majrur. Nah, karena al-baiti di sini isim mufrad, maka tanda majrurnya dengan kasrah yang ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, ayat terakhir kita lihat. Alladzina ini isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin na'tu ala rabbi. Jadi isim mausul di sini ini na'at. Na'at itu sifat kepada kata rabbi di ayat ketiga.
Nah, selanjutnya kita lihat at'amahum. At'ama ini fi'il madhi mabni al fathi. Nah, ini berarti kalau fi'il madhi, kalau dia mabni al fathah, salah satunya adalah karena lam yattasil bihi syai'un. Nah, ini karena tidak terhubung apapun. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Di pelakunya pada kata at'ama itu ada huwa. Dia tersembunyi pada kata at'ama. Kemudian hum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bihnya adalah kata hum, ini objeknya. Wal jumlatul fi'liyah la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Jadi kata at'ama di sini ini merupakan silatul mausul dari kata alladzi. Jadi setiap isim mausul itu pasti punya silatul mausul. Nah, silatul mausulnya bisa dalam jumlah fi'liyah. Nah, ini silatul mausulnya at'ama. Kemudian min harfu jar mabni ala sukun, ini standar. Kemudian ju'in, nah karena ada harfu jar pasti nanti akan ada isim majrur. Majrurnya bisa dengan kasroh. Nah, kata ju'in di sini diberikan kasroh, kenapa? Karena dia diawali oleh harfu jar. Nah, tanda kasrohnya kenapa? Tanda majrurnya dengan kasroh. Kenapa? Karena ju'in ini merupakan ismul mufrad. Kita lihat dahulu i'rabnya. Ju'in isim majrur min bimin wa alamatul jarhi tanwin al kasroh. Jadi kalau mau ditambahkan untuk pengetahuan, li'annahu ismul mufrad. Karena setiap isim mufrad itu majrurnya dengan kasroh. Kalau isim-isim yang lain bisa bukan dengan kasroh. Contohnya isim jama' mudzakkar salim itu majrurnya dengan ya. Kemudian isim yang lima bisa dengan majrurnya bisa dengan ya juga. Baik, kemudian ada juga isim yang majrurnya dengan fathah. Itu ismul ladzi la yansharif. Nah, nanti kita kalau tidak salah sudah dibuat di video sebelumnya, silakan dicek saja. Baik, selanjutnya wa amanahum, wa-nya harfu atfin mabni al fathi. Amana ini fi'il madhi mabni al fathi. Berarti ini lam yattasil bihi syai'un. Kalau kita mau tambahkan, kita harus mencari sekarang fa'ilnya atau pelakunya. Kita lihat pelakunya di sini tidak ada. Berarti dia dhamir mustatir. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, kemudian humnya di sini dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari kata amana. Nah, ini objeknya berarti. Kemudian wal jumlatul fi'liyah wa amanahum ma'tufa ala jumlah at'ama. Jadi kata amana yang tadi di sini ini ma'tuf kepada at'ama pada ayat sebelumnya. Pada kata sebelumnya. Nah, ke sini dia ma'tufnya ke sini. At'ama. Oke, kita lanjutkan. Wa amanahum. Nah, min harfu jar mabni ala sukun min khaufin ini isim majrur bi min wa alamatu jarhi tanwin al kasrah. Jadi kenapa kata khauf itu diberikan harokat kasrah? Karena dia diawali oleh harfu jar, sehingga dia harus majrur. Majrurnya dengan kasrah, karena salah satu tanda majrur itu dengan kasrah. Baik teman-teman, ini sudah masuk surat Al-Fil, jadi kita cukupkan video untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.